Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bagaimana kabar-kabar teman semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, dan juga kelancaran rezeki. Di kesempatan yang berbahagia ini kami akan mencoba menjawab salah satu pertanyaan yang ditinggalkan oleh salah satu rekan kita di kolom komentar, yakni tentang bagaimana cara kami merawat rawatan kami yang usianya itu berkisar antara 2 sampai 3 bulanan. Namun sebelum kami menjawab pertanyaan tersebut, tak lupa kami ingatkan kembali pada teman-teman semuanya, terutama bagi yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel kami ini, untuk klik like dan subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami dan share apabila dirasa bermanfaat. Sesungguhnya support serta dukungan teman-teman semuanya adalah merupakan penyemangat kami untuk tetap aktif berkarya dan demi keberlangsungan ataupun eksistensi daripada channel kami ini. Sebelumnya kami minta maaf bahwasanya mungkin tampilan video yang ada di channel kami ini mungkin tidak sesuai ekspektasi ataupun harapan daripada teman-teman semuanya. Karena terus terang ataupun jujur saja kami selalu melakukannya itu sendiri, mulai dari pengambilan video, editing, dan lain sebagainya itu kami lakukan sendiri. Jadi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila tampilan video ini tidak sesuai ekspektasi daripada teman-teman semuanya. Namun di sini kami berusaha untuk sharing ataupun berbagi pengalaman mengenai apa yang kami lakukan pada rawatan-rawatan kami. Oke, baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke pokok permasalahan dari pertanyaan yang diajukan oleh salah satu rekan kita di kolom komentar, yakni tentang bagaimana cara kami merawat rawatan-rawatan kami yang usianya itu berkisar antara 2 sampai 3 bulanan. Jadi untuk yang usia 2 sampai 3 bulanan atau mungkin bahkan lebih ya, intinya kami itu akan selalu berusaha menjaga jangan sampai rawatan-rawatan kami itu mengalami sakit ataupun terkena penyakit, terutama itu sakit yang berkepanjangan. Karena yang pasti kalau di masa pertumbuhan rawatan-rawatan kita itu mengalami sakit, apalagi proses penyembuhannya itu membutuhkan waktu yang katakanlah agak sedikit lama, itu sudah pasti akan mengganggu masa pertumbuhannya. Dimulai dari usia 2 bulanan biasanya kami itu selalu melepas liarkannya itu di dalam kandang umbaran. Jadi kami tidak menempatkan rawatan-rawatan kami di mulai usia 2 bulanan itu di dalam kandang box. Tapi mulai usia 2 bulanan kami akan langsung mengumbarnya atau melepaskannya atau melepas liarkannya di dalam kandang umbaran. Maksud dan tujuan daripada kami menempatkan rawatan-rawatan kami di dalam kandang umbaran atau mengumbarnya atau melepas liarkannya di dalam kandang umbaran di usia 2 bulanan, mulai daripada 2 bulanan itu adalah agar rawatan-rawatan kami itu terutama kaki dan juga sayapnya itu bisa kuat. Dengan menempatkan rawatan-rawatan kami di dalam kandang umbaran sejak usia 2 bulanan, itu memungkinkan rawatan-rawatan kami itu bergerak untuk lebih aktif. Dia bisa berlari, meloncat ke sana kemari, sehingga hal tersebut secara tidak langsung itu akan mempengaruhi perkembangan otot-ototnya, terutama itu otot kaki dan juga sayapnya. Memang secara real ataupun fakta, rawatan-rawatan yang kita tempatkan di dalam kandang umbaran atau yang kita katakan saja lepas liarkan sejak usia dini, atau kalau kami itu di usia 2 bulanan, itu pertumbuhannya tidak akan sepesat dan sesignifikan kalau kita menempatkan rawatan-rawatan kita di dalam kandang box.
Namun salah satu segi ataupun sisi positif daripada kita menempatkan rawatan-rawatan kita di dalam kandang umbaran sejak usia dini atau melepas liarkannya sejak usia dini, itu adalah akan memudahkan kita pada saat memasuki jenjang berikutnya atau fase perawatan ataupun fase pre-conditioning. Untuk ransum pakan yang kami berikan di usia antara 2 sampai 3 bulan itu adalah perpaduan antara jagil atau jagung giling dengan pur. Biasanya di usia ini perbandingannya adalah 2:1, 2 untuk pur dan 1 untuk jagil ataupun jagung gilingnya. Untuk pemberian vitamin kami biasanya hanya memberikan vitamin yang biasa-biasa saja ataupun yang ya katakan saja cukup terjangkau. Yakni kalau di tempat kami itu biasanya namanya itu disebut dengan vitamin merah putih. Ya seperti inilah contohnya. Asumsi pemberian 1 butir multivitamin dan juga 1 butir kalsium ini adalah untuk antara 3 sampai 5 ekor. Pemberiannya bisa setiap 10 hari sekali atau setiap 1 minggu sekali. Namun apabila cuaca ataupun dalam masa pancaroba atau masa peralihan musim, biasanya kami bisa memberikan itu dalam 1 minggu bisa antara 2 sampai 3 kali. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Pemberiannya bisa dengan cara digiling lalu dicampurkan ke dalam pakan atau bisa juga kita larutkan terlebih dahulu baru kita berikan atau kita campurkan pada air minumnya. Dan apabila dicampurkan ke dalam air minum ini langsung habis minum atau 1 kali pemberian saja. Namun apabila ada teman-teman yang menggunakan ransum pakan basah atau biasa memberikan pakan basah, jadi vitamin dan juga kalsium ini bisa dilarutkan terlebih dahulu baru kemudian kita pakai untuk atau kita campurkan ke dalam ransum pakannya. Jika dirasa di tempat teman-teman susah ataupun kesulitan untuk mendapatkan multivitamin merah putih, bisa juga kita menggunakan kunyit dan juga jahe. Jadi kita parut atau kita untuk lebih simpelnya saja menggunakan serbuk kunyit dan juga serbuk jahe, lalu kemudian kita campurkan ke dalam ransum pakannya. Ini pemberiannya sama, bisa 10 hari sekali, 1 minggu sekali, atau kalau mau lebih bagus ya 2 kali dalam 1 minggu. Untuk pemberian air minum kami senantiasa mencampurkan air minumnya itu dengan EM4 yang khusus untuk peternakan yang warnanya coklat. Selain berfungsi untuk meminimalisir aroma kohe ataupun kotoran, EM4 ini bisa atau berfungsi untuk melancarkan pencernaan. Jadi rawatan-rawatan kita tersebut tidak mudah mengalami yang namanya tembolok macet. Di samping beberapa hal yang telah kami sampaikan di atas, jangan lupakan juga dan ini sangat penting sekali untuk senantiasa menjaga kebersihan kandang kita agar perawatan kita itu senantiasa sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Demikianlah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa apabila ada yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, silahkan saja teman-teman tinggalkan jejak di kolom komentar. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan terima kasih.